Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya minggu kemarin kita sudah melihat tentang perbedaan dari moda gelombang TE dan moda gelombang TM, ya, magnetic dan electric modes, ya. Nah, di mana kita melihat perbedaannya adalah pada persamaan gelombangnya. TE menggunakan persamaan gelombang dalam bentuk electric field, sedangkan TM menggunakan persamaan gelombang dalam bentuk magnetic field, H. Nah, pada minggu sebelum-sebelumnya kita juga sudah melihat penjalaran gelombang elektromagnetik atau penjalaran cahaya di dalam pandu gelombang waveguide, atau dalam hal tersebut kita mencontohkannya adalah sebuah fiber optics. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang optical loss, ya, optical loss pada fiber optics atau kerugian daya pada fiber optics. Nah, kenapa? Hal ini berdasar bahwa ketika kita memasukkan suatu gelombang elektromagnetik, katakanlah gelombang optics, ke dalam fiber optics, misalnya dayanya adalah 1 miliwatt misalkan. Nah, ketika daya yang kita masukkan 1 miliwatt itu di terminal inputnya, maka apabila kita ukur pada output terminal, maka ya kita tidak akan menemukan 1 miliwatt lagi, melainkan nilainya pasti sudah berkurang. Nah, hal ini tentunya disebabkan oleh banyak hal, ya. Nah, berkurangnya sinyal ini kita sebut sebagai optical loss pada fiber optics. Baik, saya akan share screen kan. Jadi, sekali lagi, optical loss itu dapat kita bahasakan sebagai kerugian daya atau berkurangnya daya pada output ports atau pada output terminal jika dibandingkan dengan daya yang kita masukkan pada terminal input atau input ports, ya. Baik, sekarang kita akan mulai. Yang pertama, sebelum kita terlalu jauh, kita akan lihat dulu apa itu absorpsi cahaya pada fiber optics, ya. Kita lihat ini dulu. Jadi absorpsi itu definisinya adalah penyerapan, ya. Diserapnya partikel-partikel cahaya itu. Kita ketahui bahwa cahaya itu dapat dipandang sebagai gelombang, dan juga dapat dipandang sebagai partikel, ya. Nah, kalau partikel, maka komponen penyusun dari cahaya yang terkecil kita sebut sebagai foton, ya. Foton atau bahasa Inggrisnya ditulis foton, ya. Nah, jadi foton ini adalah komponen terkecil penyusun cahaya, sama halnya dengan
elektron, yaitu struktur terkecil dari penyusun dari suatu materi ya, yang mungkin sebetulnya masih dapat dibagi lagi dengan komponen-komponen terkecil lainnya. Tetapi untuk membedakan kajian elektronik dan fotonik, elektronik berdasarkan elektron, sedangkan fotonik atau cabang ilmu yang mempelajari tentang cahaya, yang berhubungan dengan cahaya, maka dia itu sebetulnya melihat tingkah laku foton di sana. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa ketika suatu gelombang cahaya, di mana cahaya itu sendiri merupakan gelombang elektromagnetik yang terdiri atas elektrik dan magnetic field ya. Nah, jadi apabila ada gelombang elektromagnetik merambat, kita ingat bahwa kemarin gelombangnya adalah seperti ini, yang ke atas ini adalah E, nah, sedangkan yang ke sini adalah H, medan magnetik ya. Sedangkan ini adalah Z, arah propagasi gelombang. Kita kemarin berikan bahwa EZ persamaannya sama dengan sama dengan ya. E sebagai fungsi Z sama dengan E0 eksponensial pangkat I omega T minus BZ ya. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan H, ini dapat kita tulis dalam bentuk B, Z sama dengan B0 eksponensial pangkat I omega T minus BZ ya. Ini yang sudah kita pelajari dulu. Nah, jadi ketika gelombang cahaya ini memasuki suatu medium, katakanlah ini suatu medium. Nah, maka gelombang cahaya ini kita tahu bahwa medium ini akan terdapat partikel-partikel penyusunnya. Nah, misalnya di dalam medium itu kan biasanya suatu medium itu ya terdiri atas susunan-susunan dari elektron dan proton ya, sehingga ada negatif, ada positif, ada negatif lagi, ada positif, ada negatif, ada positif, ada negatif, ada positif, ada negatif. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ternyata apabila gelombang cahaya elektromagnetik ini memasuki medium, nah, katakanlah dalam hal ini mediumnya example fiber optik. Nah, maka kita tahu fiber optik itu gelas ya, silika gelas atau gelas kaca silika ya, kaca silika. Jadi sekali lagi fiber optik itu terbuat dari kaca silika, silika gelas ya, di mana strukturnya tersusun rapi ya. Tersusun rapi strukturnya. Maksudnya susunan dari pasangan-pasangan elektron dan proton atau elektron dan hole pada kaca silika itu adalah teratur dengan baik. Nah, misalnya seperti medium kita ini. Anggaplah sekarang mediumnya itu adalah fiber optik. Maka cahaya yang mengenai medium ini akan diserap oleh partikel-partikel medium ini sendiri. Kenapa dia bisa terserap? Karena dia bisa terserap karena adanya gaya interaksi antar partikel mediumnya itu sendiri. Nah, sehingga kita tahu ada gaya interaksi antara negatif dan positif berdasarkan hukum Coulomb.
di mana total dari gaya interaksi ini adalah 0 ya, totalnya Fnet sama dengan 0 pada suatu material dalam keadaan steady state ya. Steady state, masuk steady state adalah dalam keadaan normal, tidak ada kita ganggu-ganggu, tidak kita berikan dia beda potensial listrik dan sebagainya. Nah, sehingga totalnya gaya tarik-menarik antara muatan-muatan itu akan sama dengan 0. Nah, karena gaya interaksi antar partikel penyusun medium inilah partikel atau gelombang elektromagnetik yang merambat di medium ini akan terserap. Nah, kenapa? Karena size partikel, sekali lagi, size partikel lebih kecil daripada panjang gelombang. Nah, itu alasannya, karena size partikel jauh lebih kecil daripada lambda, panjang gelombang cahaya magnetik ya. Lambda F di sini. C sama dengan lambda F yang masuk itu. Di mana size atau ukuran elektron dan proton ini ya jauh lebih kecil daripada panjang gelombang, sehingga ya panjang gelombang ini akan mudah diserap oleh medium, misalkan mediumnya adalah kaca silika. Nah, jadi hal ini kita sebut sebagai lattice absorption ya. Jadi ini kita sebut sebagai lattice absorption. Nah, atau kita sebut juga sebagai absorpsi isi. Nah, sekarang sudah kita jelaskan bagaimana proses penyerapan gelombang cahaya oleh medium. Sekarang fenomena yang kedua yang dapat menyebabkan optical loss pada fiber optik adalah fenomenanya scattering. Scattering. Nah, scattering, kita tahu scattering itu adalah hamburan apabila dia optik scattering, maka dia merupakan hamburan cahaya. Nah, kita dapat mengasumsikan bahwa ketika suatu fiber optics, jadi ketika suatu fiber optics didesain sempurna, maka biasanya ya biasanya apabila suatu fiber optics itu sudah didesain sempurna, nah misalnya penggunaan kaca silikanya sudah tepat, nah sehingga semua proses hamburan atau scattering ini karena kecacatan dari fabrikasi itu diabaikan. Jadi ketika fiber optics didesain dengan sempurna, maka defect atau cacat diabaikan, maka satu-satunya penyerapan yang dapat terjadi oleh hamburan adalah kita sebut sebagai Rayleigh scattering. Jadi yang akan terjadi adalah Rayleigh scattering. Nah, jadi kalau hamburan lain ya kita mengabaikan. Kenapa? Karena kita anggap di sini untuk memudahkan kita, desain daripada fiber optics itu atau serat optics itu sudah didesain, sudah difabrikasi atau sudah dibuat dengan sempurna, sehingga kita abaikan defect atau cacat pada fiber optics tersebut, sehingga tidak ada hamburan lagi, melainkan satu-satunya scattering yang dapat terjadi adalah Rayleigh scattering.
Nah, bagaimana proses Rayleigh scattering ini terjadi? Nah, proses Rayleigh scattering terjadi, Rayleigh scattering terjadi adalah, nah, ketika kita tadi melihat ada suatu gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya yang mempunyai kecepatan misalkan lambda f, maka ketika dia berinteraksi terhadap partikel penyusun dari fiber optik, nah, di mana penyusunnya terdiri dari misalnya positif, negatif misalnya. Ini ikatan struktur, compound atau penyusun dari fiber optik itu, sebagaimana yang sudah kita lihat sebelumnya tadi ya. Ini kita ambil bagian kecil. Ketika cahaya mengenai susunan atau struktur partikel ini yang terdiri dari positif negatif ini, maka akan terjadi hamburan. Nah, di mana hamburan yang akan terjadi bisa saja ke sini arahnya, kemudian bisa saja ke sini arahnya, bisa saja ke sini arahnya, bisa saja ke sini arahnya. Nah, di mana ini kita sebut sebagai gelombang scattering. Nah, kita tahu setiap gelombang, nah ini ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, sebetulnya ada banyak ya, bisa tercipta banyak gelombang pantul atau gelombang hambur di sini, gelombang hambur ya. Nah, sehingga kita tahu bahwa setiap gelombang pasti punya energi. Artinya, gelombang yang tadinya datang dengan energi di sini misalkan E0, nah, energinya, amplitudonya, maka gelombang yang akan diteruskan, nah ini gelombang datang ya, datang ini diteruskan, maka gelombang yang diteruskan ini, maka amplitudonya atau energinya tidak sama lagi dengan E0, melainkan EZ. Dia sudah berkurang energinya. Kenapa? Karena di sini sudah ditransfer ke gelombang scattering. Jadi gelombang datang sama dengan, kita buat E0 ditambah sama dengan gelombang scattering ditambah dengan EZ. Nah, ini ditambah dengan EZ. Sehingga sudah pasti EZ nilainya lebih kecil di sini. EZ nilainya lebih kecil daripada E0. Nah, itulah secara singkat definisi daripada Rayleigh scattering. Sekarang kita lihat atenuasi pada fiber optik. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa sih proses atenuasi atau berkurangnya power pada fiber optik itu. Nah, bagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, dapat terjadi dua hal. Yang pertama oleh absorpsi, penyerapan, dan yang kedua terjadi oleh Rayleigh scattering. Jadi yang pertama sekarang kita lihat sebagai kita definisikan dengan mendefinisikan atenuasi koefisien atenuasi dalam kurung alfa ya, sebagai fraksi berkurangnya daya per satuan panjang. Nah, jadi koefisien atenuasi didefinisikan sebagai fraksi berkurangnya power atau daya ya, power atau daya per satuan panjang. Nah, sehingga di sini dituliskan
alfa sama dengan negatif 1/P dP per dx. Kita tahu bahwa di sini dx adalah jarak dari input atau jarak dari terminal input. Misalkan seperti ini. Apabila kita, ini adalah input port, input terminal, di sini terminal output. Apabila kita masukkan di sini cahaya apabila kita masukkan cahaya di sini dengan P in, maka akan keluar P out. Daya masuk di sini ada daya keluar, di mana jarak di sini adalah X ya. Otomatis karena tadi sudah kita pahami bahwa di dalam fiber ini terdapat partikel penyusun sama halnya dengan material lainnya, yaitu terdapat susunan dari elektron dan proton, maka gelombang yang masuk ini akan diserap oleh materi atau oleh struktur pada fiber ini, sehingga semakin panjang fiber ini, otomatis semakin banyaklah daya ini berkurang nilainya. Nah, jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Artinya loss atau atenuasi fiber optics ini adalah atenuasi sebagai yang diakibatkan oleh struktur fiber optics itu sendiri yang sebanding dengan panjangnya. Semakin panjang fiber optiknya, semakin besar daya yang hilang. Nah, sehingga kita dapat mengintegralkannya di sini dengan mengintegralkan dx menuju L, kita anggap panjang fibernya adalah L, maka kita dapat menulis di sini alfa sama dengan 1/L ln dari P in dibagi dengan P out. Nah, seperti itu. Dari mana datangnya ln? Kita tahu bahwa integral 1/P dP ini kan seperti ini ya. Alfa saya bawa dx-nya ke sini, maka ini saya integralkan sama dengan integral negatif 1/P ke P out, maka ini sama dengan ln P in per P out yang sebelah kanan ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini dari 0 sampai L. Sehingga kita akan memperoleh persamaan 0 sampai L, alfa 0 sampai L. Sebentar, saya screenkan lagi. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa alfa L dari yang tadi, dari sini, ini berarti 0 ke L, berarti alfa L sama dengan ln P in per P out ya. Alfa L sama dengan ln P in per P out. Nah, sehingga kita atur menjadi alfa sama dengan 1/L ln P in per P out. Jadi dari situ datangnya. Nah, kemudian berdasarkan ini dapat kita tulis bahwa P out sama dengan P in eksponensial pangkat min alfa L ya. Nah, min alfa L. Nah, apa artinya? Kita tahu bahwa di sini apabila tinjau apabila untuk L-nya sama dengan 0, artinya panjangnya sama dengan 0 ya, sangat dekat, P in sangat dekat dengan P out, maka
Ya logikanya P out sama dengan P in, P keluar sama dengan P masuk, atau daya keluar sama dengan daya masuk. Karena kalau L-nya 0 ya dia kan belum ada diserap oleh panjang. Tapi kalau semakin panjang dia semakin banyak diserap. Nah, sehingga pada L yang tak berhingga, misalnya L yang sangat panjang tak berhingga, persamaan ini menjadi P out sama dengan 0. P out sama dengan 0. Artinya tidak ada lagi daya yang keluar. Kenapa? Habis semuanya diserap oleh material fiber optics itu sendiri. Nah, jadi itu. Jadi untuk memudahkan kita, ternyata di sini dirumuskan koefisien atenuasi itu ditulis dalam bentuk alfa di dalam dB karena nilainya yang nantinya akan sangat banyak pengaruhnya kepada kepada perubahan daya, sehingga dB ini adalah desibel ya. Alfa di dalam desibel sama dengan 1/L 10 log P in per P out. Nah, jadi pada intinya kedua persamaan ini sama. Persamaan kita tadi alfa sama dengan 1/L ln P in per P out, tetapi sekarang supaya dia lebih nilainya, karena nilainya sangat besar, maka kita tulis dia di dalam bentuk desibel ya. 1/L 10 log P in per P out. Nah, sehingga sekarang kita akan mendapatkan hubungan apabila kita masukkan P in per P out, maka alfa di dalam desibel itu hubungannya dengan alfa adalah 4,34 alfa. Nah, seperti itu ya. Atau saya balik, alfa sama dengan 1/4,34 alfa desibel. Nah, ini hubungan antara alfa dan alfa desibel ya. Nah, kira-kira itulah yang dapat kita rumuskan di sini untuk absorpsi yang disebabkan oleh material yang sebagai fungsi dari panjang ya. Jadi kita lihat di sini semakin panjang fibernya maka akan semakin berkurang powernya itu, atau dayanya akan semakin banyak berkurang akibat oleh panjang dari fiber optics. Baik, ini saja untuk lanjutannya. Loss oleh scattering akan saya lanjutkan pada video part 2. Terima kasih.